warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan olah data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menggunakan metode yang namanya Multivariate Analysis of Variance atau biasa disebut dengan MANOVA. Oke, langsung saja kita lihat untuk contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin menganalisa apakah gaya kepemimpinan seorang manajer dapat berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Dalam penelitian ini, gaya pemimpinan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada demokratis, otoriter, dan juga laissez-faire. Jadi berikut ini data yang telah dikumpulkan oleh peneliti ya teman-teman. Lalu analisislah data di atas menggunakan SPSS. Apakah gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan kepuasan dan juga kinerja karyawan. Jadi dengan saya melakukan uji MANOVA di SPSS, saya akan mengetahui apakah gaya kepemimpinan dari demokratis, otoriter, ataupun laissez-faire ini mempengaruhi kepuasan dan juga kinerja dari para karyawan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan buka ke aplikasi Excel. Di sini data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti saya jadikan dalam bentuk tabel. Ada demokratis, otoriter, dan juga laissez-faire. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu seluruh data saya jadikan satu dalam satu tabel. Di sini saya gunakan kode 1 untuk demokratis, kode 2 untuk otoriter, dan kode 3 untuk laissez-faire. Setelah kita jadikan satu data dalam bentuk tabel, langkah pertama yaitu kita copy keseluruhan data dalam tabel ini. Untuk nanti kita pindahkan ke SPSS. Seperti itu ya. Kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS. Pada data view, kita paste di sini ya teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya, lalu kita klik pada variable view. Nah, di sini pada kolom name kita ubah yang pertama yaitu menjadi kepuasan. Yang kedua kita ubah menjadi kinerja. Dan yang ketiga kita ubah namanya menjadi gaya strip kepemimpinan. Lalu untuk desimal keseluruhan kita ubah menjadi 0 ya teman-teman. Untuk label yang kepuasan kita beri label skor kepuasan kerja karyawan. Lalu untuk yang kedua yaitu kita beri label skor kinerja karyawan. Dan yang ketiga kita beri label jenis gaya kepemimpinan. Seperti ini. Lalu untuk value pada jenis gaya kepemimpinan, pada value label kita ketik kode 1, lalu demokratis kita add. 2 kita ketik otoriter, lalu kita add. Dan yang ketiga yaitu laissez-faire, lalu kita add juga. Ini untuk kode-kodenya ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Di sini measure-nya kepuasan dan juga kinerja kita ubah menjadi scale, dan untuk gaya kepemimpinan kita ubah menjadi nominal. Lalu sekarang kita akan uji MANOVA yaitu klik Analyze, General Linear Model, lalu kita klik Multivariate. Di sini skor kepuasan dan skor kinerja kita pindah ke Dependent Variable, dan untuk jenis gaya kepemimpinan kita pindah ke Fig Factor. Lalu kita klik pada bagian model, kita klik custom, gaya kepemimpinan kita pindah ke kolom model. Untuk type-nya kita klik main effect, terus kita klik continue. Selanjutnya itu kita klik post hoc. Di sini gaya kepemimpinan kita akan pindahkan ke tabel post hoc test for. Lalu kita klik covariant, sama kita klik games hall, kita klik continue. Terus kita ke option, gaya kepemimpinan kita pindahkan ke display means for. Lalu pada kolom display kita checklist descriptive statistic, kita checklist observe power sama homogeneity test. Lalu kita klik continue, lalu OK. Jadi di sini hasil ataupun output dari uji MANOVA yang telah kita uji tadi ya teman-teman. Seperti ini.
Lalu kita akan membacakan interpretasi dari output yang telah kita uji tadi. Di sini kita klik tabel multivariate test. Jadi pada tabel menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan baik Pillay trace, Wilk lambda, Hotelling trace, sama Rice-Ledger menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,00, di mana nilai signifikan tersebut kurang dari 0,05. Berarti gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan dan juga kinerja karyawan. Lalu pada tabel selanjutnya yaitu Liveni Test of Equality of Error Variance. Pada tabel menunjukkan bahwa skor kepuasan kerja karyawan memiliki nilai sig yaitu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa skor kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Lalu untuk skor kinerja karyawan, nilai signifikansinya yaitu 0,075 yang berarti lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa skor kinerja karyawan tidak memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Lalu tabel yang selanjutnya yaitu Test of Between Subject Effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan karena nilai sig-nya yaitu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai sig-nya yaitu 0,852 berarti lebih dari 0,05. Tabel yang selanjutnya yaitu Multiple Comparison. Jadi di sini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ya antara gaya kepemimpinan demokratis, laissez-faire, lalu antara otoriter dan juga laissez-faire karena nilai sig-nya itu kurang dari 0,05. Untuk gaya kepemimpinan demokratis dan juga otoriter tidak berpengaruh karena nilai sig-nya itu lebih dari 0,05. Lalu untuk skor kinerja karyawan tidak berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan laissez-faire karena nilai sig-nya lebih dari 0,05. Oke teman-teman, usai sudah penjelasan dari saya mengenai uji MANOVA ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.